Pak Noel, sejauh ini dari pengamatan Anda dan juga aktivitas yang Anda lakukan di Kementerian Tenaga Kerja, bagaimanakah evaluasi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap tren pengangguran di Indonesia, khususnya di tahun 2025? Apa saja faktor yang mendominasi hal ini bisa terjadi, Pak Noel? Ya, terima kasih. Soal tren pengangguran ini bukan tren pengangguran hanya di Indonesia, sebetulnya tren Oke. global ya, Mhm. karena dampak perang tarif, lantas perang bersenjata di beberapa negara, Ukraina, Iran, Israel, dan ada beberapa negara juga Timur Tengah lainnya. Ini punya dampak yang luar biasa terkait misalnya angka pengangguran. Kita lihat di Amerika sendiri dan beberapa negara Eropa, angka penganggurannya dan PHK-nya juga tinggi juga. Artinya problem PHK ini kan memang problem global. Ya. Memang kita tetap tidak akan diam terhadap fenomena ini. Kita tetap mencari jalan yang mampu menjawab problem ini gitu. Mhm. Misalnya kayak kemarin kita ke beberapa mitra industri kita cek, tolong di sini ada nggak lowongan pekerjaan. Mhm. Nah, mereka menyampaikan, Pak, misal di Daikin ya, Daikin Mhm. itu bilang kami ada sekitar 1.000 sampai 2.000 lowongan tenaga kerja. Dan waktu Oke. itu sudah saya umumkan di media sosial saya. Mhm. Itu kemudian kemarin saya tanya lagi ke manajemen Daikinnya, gimana Pak? Sudah Pak, sekitar 2.000 orang yang melamar. Alhamdulillahnya, puji Tuhannya, katanya ya 1.500 tenaga kerja yang kita terima di perusahaan kami. Oke. Kemudian kita tanya juga, lantas bagaimana soal SE kami yang melarang praktek nahan ijazah yang kita larang? Oh enggak Pak, kedua soal saya tanya rekrutmennya. Bagaimana soal rekrutmennya? Apakah tetap menggunakan yang syarat-syarat umur dan sebagainya? Tidak Pak, kami tetap patuh terhadap apa yang menjadi regulasi yang ditentukan oleh pemerintah dan negara kayak gitu. Oke. Jadi ya memang problem ini memang problem yang nggak boleh kita Mhm. abaikan ya. Tapi kan gini, kita coba lagi mencari sinkronisasi data agar jangan sampai data A, Mhm. lembaga C itu beda-beda. Makanya kita Oke. lagi coba fokus, ini gimana nih? Makanya nanti data itu tidak lagi per 6 bulan sekali, tapi nanti per 3 bulan sekali, agar kita tahu laporan resapan tenaga kerja berapa, kemudian angka PHK berapa, Mhm. agar biar kita tahu yang sebenarnya tuh angka yang sebenarnya berapa. Berapa? Ya, Selama ini kan saling masih. ini nih kan, saling tumpang tindih data. Mhm. BPS datanya sekian, Mhm. tenaga kerja sekian, BPJS tenaga kerja kementerian sekian. Di sisi lain kita butuh Data data yang konkret. valid Mhm. agar Valid. yang tidak simpang siur. Mhm. Apalagi problem ketenagakerjaan ini kan sebetulnya bukan ada di Kementerian Tenaga Kerja. Sebetulnya ini ada di Kementerian Perindustrian. Yap. Karena mereka yang tahu spot-spot industri, lapangan pekerjaan. Kalau kami hanya mencari orangnya aja, Mhm. bukan bukan kita yang menyediakan. Nah, ini kan soal nomenklatur Kementerian Tenaga Kerjaan, seakan-akan kementerian kita ini adalah kementerian yang mencari lapangan pekerjaan, Mhm. bukan. Ini hanya menyiapkan di mana spot-spot ketenagakerjaan. Misalnya Kementerian Perindustrian bilang, Pak, apalagi kan hari ini beberapa kawasan kan banyak sekali ngebuka lowongan pekerjaan. Iya, Pak. Dan data itu kan sedang kita coba kumpulkan. Mhm. Ini misalnya di kawasan di mana tuh Kolaka gitu, ada kawasan-kawasan industri yang sebetulnya merekrut tenaga kerja itu 10.000 sampai 100.000. Oh. Tapi kan kita coba ini dulu ya, jangan sampai nanti pas kita buka malah jadi bumerang. Nah, Ya. tadi saya diskusi dengan Mhm. Dinas Tenaga Kerja DKI. Mereka setiap bulan itu bikin job fair ternyata. Mereka bilang, "Loh, ini selalu tiap hari, Pak. Tiap bulan kami ini buka buka job fair, Oke. itu rekrutmen tenaga setiap hari, setiap ini ada katanya, bahkan sampai 1.000 Mhm. orang setiap setiap bulan kita buka lapangan pekerjaan." Makanya kita bilang, "Loh, ini," sampai mereka bilang, "Loh, apanya yang nggak ada lowongan pekerjaan?" Ada, Ya, oke. gitu. Jadi Berarti ya ada ya, jangan Pak, ya? gini, terkadang terkadang pencari pencari kerja itu ya
Itu di Tangerang juga, di Tangerang juga Mhm. luar biasa itu. Di Tangerang juga banyak sekali industri yang butuh tenaga kerja. Oke, Pak Noel. Jadi maksud saya jangan sampai narasi-narasi yang Mhm. malah membuat apa, seakan-akan tidak ada lowongan pekerjaan walaupun memang ada kondisi global yang Yang apa, tidak bisa membuat dielakkan ya, Pak, ya? Oke, ya kan baik. sekarang kondisi ini kan tidak bisa Mhm. menentu, apalagi ditambah lagi tarif Donald Trump yang begitu ganas ya, Yes, membuat beberapa industri manufaktur kita sedikit bergoyang ya. was-was juga. Mhm. Oke, Pak Noel. Iya, Pak Noel, tadi menarik, Bapak sempat mengungkapkan bahwa memang, terkait narasi tidak ada lapangan pekerjaan. Anda menyebutkan ada lapangan pekerjaan karena seperti di Provinsi DKI Jakarta, ada tiap hari job fair dan lain Tangerang. sebagainya, dan, Mmm, beberapa titik lainnya yang Anda sebutkan. Lantas, iya. dengan adanya, informasi yang beberapa rekan kami dapatkan masih ada pengangguran dan lain sebagainya dari informasi data-data yang ada, lantas dengan ini apakah memang SDM-nya tidak mumpuni dalam pekerjaan tersebut atau kualitasnya tidak sesuai atau bagaimana, Pak, sehingga tetap ada pengangguran ini? Nah, inilah yang menjadi problem dasar juga, karena Mhm. ini jujur aja, kawan-kawan industri juga berkeluh kesah soal ini. Soal apa, tenaga kerja yang tidak ketemu dengan industrinya, adanya matching itu. Jadi kita, eee Kementerian Tenaga Kerja kan tuh punya namanya Balai Latihan Kerja. Mhm, Kalau oke. mau kawan-kawan ini bisa kita upskilling Oke, gitu. ditambah Nah skill-nya ya, Pak? kemudian heeh, karena memang ini juga jujur aja menjadi keluhan industri Mhm, gitu loh. Makanya kita lagi kerjasama dengan misalnya Kementerian Pendidikan agar nanti dibuat nama SMK-SMK. Ketika mhm. kebutuhan industri itu ketemu, jadi mereka tidak lagi kaget dengan industri kerjaannya. Hari ini kan jujur aja tadi persis yang Anda sampaikan, problemnya di mana sih? Ya problemnya di SDM kita, Mhm. gitu. Berarti harus Misalnya kayak hari di-upskill? ini, welder, iya skill, Mhm, welder aja itu kebutuhannya sampai minus kita. Saya kan cek BLK-BLK, "Pak, kita kadang-kadang training sampai sekian ribu orang, sampai sekian ratus orang." Itu baru berapa minggu udah nggak ada, Pak, udah habis katanya. Kebutuhan industri terhadap welder itu pengelasan itu tinggi sekali, Pak. mhm. Itu belum lagi berapa komponen-komponen yang dibutuhkan industri, banyak sekali. Nah itu tidak ada apalagi di apa, kawasan-kawasan industri nikel pertambangan. Mhm. Mereka butuh yang namanya apa, yang ahli dalam metalurgi atau metalogi itu gitu, Yap, apa, besi-besi itu. Nah kita juga kurang soal itu, sampai oke. dibikin yang namanya kampus-kampus yang punya jurusan metalurgi itu, Mhm, baik, berarti gitu. balai-balai kepelatihan, setelah itu juga kampus-kampus yang sesuai dengan concern kebutuhan industri dan juga tempat pekerjaan, ini menjadi salah satu concern juga dari pemerintah. Lantas Pak Noel, yang menjadi catatan kami juga dari pemerintah sendiri juga mengetahui bahwa di lini pekerjaan ataupun juga di lowongan-lowongan pekerjaan biasanya mencantumkan usia, setelah itu juga beberapa spesifikasi lain. Lantas yang kita ketahui juga bahwa yang mencari pekerjaan itu kan tidak hanya yang masih usia, ya bisa dibilang usia muda ibaratnya gitu. Misalnya ibaratnya ada usia 35 tahun, 45 tahun kena PHK. Lantas mereka tuh cenderung dikesampingkan atau mengalami diskriminasi. Lantas sejauh ini bagaimana Pak dari pihak pemerintah menyediakan wadah bagi mereka yang usianya ibarat kata tidak muda lagi, 35 tahun, 40 tahun yang ibaratnya cenderung didiskriminasikan? Pak Noel. Itu tidak tua menurut kami. Itu usia Masih yang produktif cukup sebenarnya? matang dalam Mhm, menguasai pekerjaan. mhm, Gitu. Jadi ini salah satu bentuk kejahatan negara selama ini, seakan-akan melegitimasi angka kemiskinan. mhm. Bayangkan, syarat rekrutmen tenaga kerja yang selama ini dipraktekkan itu adalah bentuk kejahatan yang menurut pandangan kita ya. Oke, ada Kenapa sampai kejahatan akhirnya kita negara. melarang adanya larangan soal rekrutmen tenaga kerja melalui berbasis umur dan sebagainya. Makanya kita Mhm, cabut itu larangan itu, nggak boleh lagi dipraktekkan. Jadi, eee,
Tapi di lapangan juga masih sudah melakukan. dihentikan ya Pak, mohon izin. Berarti di lapangan juga sudah Ya, sudah dihentikan praktiknya? dihentikan. Itu Oke, sudah dihentikan dengan kita membuat peraturan baru walaupun sifatnya SE ya, mhm, surat edaran. Artinya ini negara hadir dalam situasi yang tidak baik ini, yang tidak berpihak ini. oke, Makanya akhirnya kita keluarkan SE dan mhm, kemungkinan nanti itu akan menjadi acuan, peraturan menteri mhm mhm, nantinya. Di situ ada sanksi dan sebagainya. Karena kita lihat kan kemarin waktu pertama soal praktek penahanan ijazah. mhm, Praktek penahanan ijazah ini sudah mulai landai dan sudah ya, bagus. oke. Saya mengikuti itu juga Pak. Ribuan pelaku usaha sudah mengembalikan dengan sukarela ya, Ya, sampai ke walaupun ada yang Surabaya ya melawan. Pak kemarin ya? Iya, nanti juga narasi, kita kan juga melakukan sidak-sidak juga terkait Oke, misalnya baik Pak Noel. syarat rekrutmen tenaga kerja ini yang kalau perusahaan masih mencantumkan Aha, umur menjadi syarat, ya mhm, kita akan sidak, oke. akan kita sidak, Oke, ada gitu. sidak langsung ke lokasi industri ataupun juga tempat industri pekerjaan ini sendiri. Lantas sejauh ini Pak, apa yang menjadi sorotan terkait pengawasan ini nanti ke depan Pak? Apa langkah konkret Yang yang akan dilakukan secara lebih dan secara continuity sehingga bisa menyediakan ya, lapangan pekerjaan bagi semua lini usia? yang pasti gini, kami akan ramah terhadap investasi, itu Oke, dulu. Kedua, kita akan menguatkan pengawas kami di Kementerian Tenagakerja untuk melakukan tindakan-tindakan yang dua, pertama menjaga iklim industri kita tetap terjaga, kedua menjaga agar buruh tetap sejahtera. Karena mhm, kepentingan negara itu cuma ada dua, bayar pajak sama sejahterakan buruhnya, yes. gitu. Oke, Jangan sependapat. sampai lagi praktek-praktek misalnya kayak begini, Ya, ada kesalahan dijadikan buat alat untuk meras. Ada mhm, kira-kira izin yang kira-kira bisa dijual belikan. mhm, Di era pemerintahan Pak Prabowo hari ini praktek kejahatan itu udah nggak boleh lagi. oke, Karena pasti kita, apalagi kayak saya gini, kita akan Uber tuh, nggak peduli dia punya backing, punya apa. Karena kan mhm, keluhan kawan-kawan industri, pengusaha kan, "Pak, izin dipersulit kami, Pak. Belum lagi oke. dipalak-palakin oleh ormas sama preman. Kemarin kan kita kerjasama dengan kepolisian dan Ya, aparat penegak hukum yang lain, itu kan luar biasa. Dan itu tindakan konkret kita bahwa kita oke. menjawab problem-problem yang dihadapi oleh pengusaha dan industri. Makanya tidak boleh lagi nanti malak-malak, Mhm, baik Pak Noel. preman-preman. Nggak boleh lagi ada calon tenaga kerja. Yes. Semua wajib lapor ke pemerintah, lantas pemerintah akan memberi mengumumkan ke para pencari kerja bahwa di industri A dibutuhkan pekerjaan dengan spesifikasi bla 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 gitu. Oke, berarti Tidak sesuai. mencantumkan yang namanya umur, syarat udah nikah Mhm. atau belum, atau apalagi untuk kawan-kawan yang perempuan saya minta maaf, udah perawat atau tidak, kayak Nah, begitulah. itu. Jadi Itu jadi syarat-syarat yang catatan penting tidak ya, ada Pak. kaitan dengan pekerjaan Mhm. harus kita hapuskan. Jadi Oke. syaratnya cuma dua, Mhm. kompetensi, Kompetensi, oke. kemudian integritas, Oke. itu jujur. Oke, 2 poin itu yang menjadi syarat utama ke Ya, depannya untuk mencari pekerjaan di ya, Indonesia, yaitu adalah kompetensi dan juga integritas yang ini tentunya nanti akan diawasi oleh pemerintah secara continuity, sehingga juga wadahnya ya. semakin banyak karena terbuka dengan investasi dari semua negara Iya. tentunya ya Pak. Oke, Pak Noel, terima kasih atas waktu Anda dan ini tentunya bisa menjadi gambaran kepada masyarakat untuk tetap optimis mendapatkan pekerjaan meskipun usianya juga Harus masih optimis dibilang dong, harus produktif, optimis. namun 30 sampai 40 tahun Produktivitas itu tetap penting. harus ada wadahnya nanti ke depannya. Pak Immanuel Ya, Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Sukses yuk, selalu untuk Anda, Pak. sama-sama. Terima kasih, makasih.